Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Selasa tanggal 13 September 2022 kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat menghadiri acara kita IHT dengan tema penguatan implementasi kurikulum Merdeka hari kelima. Selawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum materi kita lanjutkan, terlebih dahulu kita berdoa semoga acara kita ini, kegiatan IHT kita ini berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, kita kan jadwal jam 10 ya. Selesai jam setengah 3. Karena kita juga masuknya telat, wayahnya kita balik ya mungkin nggak sesuai dengan jadwal jam 2.30 ya Bapak Ibu. Itu mohon dipahami, kita juga ya saling memahami ya, kecuali kalau kitanya datangnya sebelum jam 10 kita udah rapi, udah beres, 10 tank udah mulai, baru dah jam 2.30 tank selesai ya, karena kondisi waktu ya menyesuaikan saja dah ya, bagaimana materi selesai misalkan tidak lebih dari jam 4 ya, kalau jam 4 sore ya. Hari ini materi kita ada 2 materi Bu ya, jadi ada 2 pembicara. Materi pertama itu belajar ID yang akan nanti disampaikan oleh Pak Hendro, kemudian itu dari jam 10 sampai jam 12 siang, kemudian dilanjutkan jam 1 sampai jam 2.30 yaitu materi tentang pengenalan platform teknologi atau LMS dan micro learning yang akan disampaikan nanti dengan Bu Mukhtar. Untuk materi yang pertama yaitu belajar ID yang akan disampaikan oleh Pak Hendro Yulianto SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Ridi atas waktunya. Sesuai jadwal itu belajar ID, tapi saya nyelip sebentar, kurang lebih 20-an menit lah gitu, untuk pengimbasan materi, salah satu materi di guru penggerak yaitu terkait restitusi. Ini salah satu tugas saya, jadi harus direkam kemudian diupload di YouTube. Ini direkam di samping. Ini terkait restitusi. Apa sudah ada yang mendengar, pernah mendengar Bapak Ibu restitusi? Dulu pernah sekali saya sampaikan di rapat Walas ya. Saya singgung. Ini terkait budaya positif. Jadi kalau di sekolah itu yang ditanamkan itu adalah budaya-budaya positif. Arahnya memang ke arah kedisiplinan siswa maupun guru. Nah, di sini dibahas tentang
bagaimana cara menanganinya, gitu. Yaitu dengan beberapa metode. Ini saya lewat, saya ambil poin-poin yang pentingnya saja. Ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju. Setuju. Sepakat setuju? Setuju. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju, Pak. Setuju. Membaca. Nanti jawabannya setelah penjelasan bisa direnungkan. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Nah kalau nomor 3 saya kurang setuju saya. Yes. Karena sifatnya hanya sementara. Jadi kecanduan kan? Kalau nggak dikasih hadiah nanti nggak mau disiplin kan gitu ya. Main hadiah terus. Gitu. Ini pertanyaan pemantiknya. Kemudian ini disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Saya ambil poin pentingnya saja ya Bapak Ibu. Kegiatan kepalan tangan boleh dipraktekkan nanti ya Bapak Ibu ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Nah Bapak Ibu nyari pasangan di sampingnya. Sobeklah secari kertas, gak usah kertas deh, benda apapun itulah yang ada. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. HP boleh. Terus teman yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Boleh dipraktekkan dengan sampingnya, cowok dengan cowok lah gitu, biar gak HP deh atau apa betul. Yang sebelah kiri dengan sebelah tangannya, yang nggak punya pasangan kasihan ya. Pulpen lah yang gampang. Pulpen atau tisu silakan lah gampang. Salah satu megang barang, terus yang sebelahnya mencoba meraih dengan caranya. Ada yang rayu, ada yang ngancem, kasih gak. Ada yang rayu, ayo lah, kasih lah gitu. Boleh silakan dipraktekkan. Ya mulai silakan praktek. Gak ada pasangan kita nonton ya orang. Oke, itu hanya sebagai ilustrasi aja. Pasti ada yang ya udahlah kasih, gitu kan ya. Ada yang jangan, ini kan punya saya, nyarinya ini susah, belinya mahal, kan gitu ya. Jadi pasti muncul berbagai persepsi dari masing-masing orang gitu. Nah inilah yang dilakukan juga oleh kita para guru kepada anak. Ada yang ketika anak melakukan kesalahan, ada yang diancam, ada yang langsung dihukum. Sono muter lapangan 5 kali, gitu. Ada yang suruh bersih WC atau apa, gitu. Macam-macam. Saya ambil yang poin pentingnya saja ya Bapak Ibu. Karena waktunya terbatas. Nah ini, apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar.
Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini kaitannya dengan kurikulum merdeka. Teacher center berubah menjadi student center. Jadi dalam kurikulum merdeka itu kadang saya merenung guru itu serba dilema. Kita ke anak nggak boleh maksa, kita ke anak nggak boleh menghukum. Tapi kan anak kelakuannya kayak gitu aja. Nah di satu sisi kita itu, kalau saya pribadi ya, saya belum menemukan style yang pas gitu, gimana caranya gitu untuk mendidik anak-anak zaman sekarang gitu. Karena memang kalau Pak Ismail pernah bilang itu kan katanya ada alibi Tholib tuh ya, yang mengatakan bahwa didiklah anak sesuai zamannya gitu. Dan itu memang benar-benar terjadi karena zamannya sudah berubah sekarang, sudah beda. Kemarin yang dibahas oleh Bu Eni juga itu, dulu pengennya apa cita-citanya, sekarang pengennya jadi apa, kan sudah berbeda haluan. Dulu proses pembelajaran pakai apa, sekarang pakai apa, kan sudah beda. Dulu cita-citanya bocah mah kebanyakan jadi TNI, jadi polisi, jadi dokter, jadi pilot. Sekarang mah buru-buru pengen jadi itu. Yang ada mah jadi YouTuber, jadi gamers, jadi selebgram, YouTuber ya. Gitu kan. Jadi kan sudah beralih. Pola pikir anak itu sudah beralih. Nah, di dalam penerapan budaya positif pun itu kita penanganannya juga gak kayak dulu. Dulu asal pukul aja udah biasa. Maksudnya asal gampar gitu ya. Ada yang bocah nakal, gampar udah biasa. Sekarang repot urusannya kalau main gampar-gampar bocah gitu. Karena beda zaman. Lanjut, saya ambil poin penting. Nah, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang dinamakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya kita sebagai guru ya harus bisa memanajemen diri sendiri, memerintah diri sendiri. Jangan hanya nyuruh orang lain terus, tapi nggak bisa ngasih contoh, kan gitu ya. Nah, nyuruh bocah datang tepat waktu, kamu harus rajin sholat, kamu harus ini, kamu harus itu, sendirinya enggak, kan begitu ya. Orang-orang bocah-bocah sekarang itu kritisnya luar biasa. Kalau melihat gurunya ngomong A, ternyata si gurunya nggak melaksanakan A, udah diomong gitu kan ya sama bocah sekarang. Ya mungkin diomong dengan temennya, mungkin dibikin status, omduk gitu kan. Padahal tujuannya ke guru gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, kita masuk ke restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, untuk mengetahui tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita bisa lihat tabel ini. Jadi kita mengenal kalau dulu biasanya hanya hukuman dan sanksi gitu ya. Nah, ternyata sekarang di kurikulum merdeka itu kita dipertemukan dengan istilah baru yaitu restitusi. Kalau yang hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kebanyakan hukuman itu menyakiti peserta didik, siswa. Kesel gitu ya. Siswa itu jadinya kesel. Karena misalnya itu tadi nggak ngerjain tugas, terus suruh muter lapangan 5 kali misalkan, itu bocah pasti kesel. Jadi hukuman itu bersifat spontan. Ada bocah gak masukin baju suruh push up, jadi itu namanya hukuman. Itu menyakiti siswa.
Kemudian yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Oh, saya baca ke samping aja ya. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kepergok, misalkan lompat pagar, disitulah langsung dihukum, dieksekusi. Itu namanya hukuman, itu menyakiti. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, artinya sudah membuat kesepakatan. Kamu misalkan di sini udah ada aturan itu ya, yang bolos 3 hari panggil orang tua, yang 3 hari nggak berubah lanjut ke proses selanjutnya sampai ke dikeluarkan. Itu namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi kalau hukuman itu sesuatu yang terjadi secara mendadak. Lihat bocah salah langsung eksekusi. Konsekuensi itu sudah saling tahu. Kalau hukuman yang tahu hanya gurunya, karena langsung eksekusi, satu arah, bersifat satu arah. Kalau konsekuensi itu bersifat 2 arah, sudah punya kesepakatan dulu. Kamu sekolah di sini, tanda tangan. Ini peraturan di sekolah ini seperti ini, seperti ini. Itu konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi. Ketika bocah sudah melakukan kesalahan, ya wayahnya terjadilah sanksi. Itu namanya konsekuensi. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi itu adalah merupakan pilihan. Ini nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini untuk hukuman itu murid atau anak tersakiti. Kalau konsekuensi itu hanya tidak nyaman. Kalau restitusi itu anak mendapatkan penguatan. Kemudian pada hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan jangka pendek. Biasanya kan begitu ya. Bocah melakukan apa, dikasih sanksi sesuai aturan yang ada di sekolah. Selang berapa hari kemudian terulang lagi. Sudah biasa ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Menurut modul yang ada di sini. Nah, kalau pada restitusi itu masalah terpecah. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada namanya segitiga restitusi. Ini ada DLMS. Nah, ini segitiga restitusi. Ada 3 cara dalam tahap-tahap restitusi. Pertama itu menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi penanganan anak sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak boleh asal jebret-jebret saja. Harus ada penanganan khusus. Salah satunya adalah melalui segitiga restitusi. Dalam hal menstabilkan identitas yang bawah, itu kita stabilkan si anak. Ketika bocah ketahuan jarang masuk, itu distabilkan dulu. Atau yang kemarin dah yang pecah misalnya. Ada yang main-main terus kaca pecah. Nah, itu kita tidak boleh langsung menghukum. Yang pertama adalah kita stabilkan emosinya anak dengan cara yang di bawah itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan anak. Ya nggak apa-apa. Setiap orang punya salah gitu. Jadi setiap orang mempunyai kesalahan. Supaya anak tenang dulu, ditenangkan anak itu. Jadi jangan kebawa emosi terus, jangan takut juga gitu ya. Biasanya kan kalau bocah melakukan kesalahan pasti bawaannya takut ya. Aduh, pecah nih gimana nih kacanya segala macam gitu. Nah, itu dilakukan penstabilan identitas dulu. Gak apa-apa, semua orang juga pernah salah. Setelah distabilkan, kemudian lakukan yang tahap kedua, yang miring kiri itu validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Ada gak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya itu kaca pecah, kan dia butuh area bermain ya. Ya disampaikan bahwa tindakannya itu kurang tepat. Jadi divalidasi dulu, benar kamu yang melakukan ini. Setelah stabil, sudah
sudah nggak ada rasa takut, emosinya mungkin sudah stabil juga, baru ditanya, benar kamu melakukan tindakan ini? Setelah dia mengaku iya, barulah yang ketiga, keyakinan kelas yang telah disepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi kita dorong dia atau kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Misalkan keyakinan kelasnya yang pecah, ya wayahnya ganti. Atau ditawarkan ke anak, kamu maunya gimana? Gitu. Pasti dia berpikir, apakah mau ganti, apakah mau didiamkan saja. Nah kalau didiamkan saja berarti kita yang membimbing lagi, gitu. Kadang anak yang ada yang langsung peka gitu ya, ya udah Pak saya ganti gitu. Ada juga yang diam-diam saja, ditanya bingung, diem aja. Nah itu tugas kita sebagai guru untuk mengarahkan kembali dia. Jadi tahapan segitiga restitusi itu yang pertama, saya ulang, menstabilkan anak. Jadi supaya dia stabil dulu. Kedua, divalidasi, benar kamu yang melakukan ini. Ketiga, mencari solusinya. Solusinya ditawarkan ke anak dulu. Kamu mau solusi apa? Kalau dia nggak jawab, baru kita yang memberikan solusi. Intinya adalah dalam restitusi ini adalah kesepakatan. Jadi kedua belah pihak antara anak dan kita sebagai guru itu ya sepakat. Kita sepakat loh ya, udah deal, sepakat seperti ini. Jadi tidak ada di kurikulum Merdeka itu tidak ada hukuman. Yang ada diarahkan memang ke arah restitusi semua, tapi itu bukan perkara yang mudah. Kita bertahan di konsekuensi aja sudah bagus gitu ya. Bertahan di konsekuensi aja kita sudah bagus. Cuman lebih bagus lagi kalau menurut kurikulum Merdeka ini kita diarahkan untuk ke restitusi, lebih ke arah pendekatan gitu. Itu Bapak Ibu. Terus dikit lagi ya Bapak Ibu sebelum ke materi. Oh ini 9 ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di apa ya? Ini yang cocok banget itu adalah BK ya, konseling. Kalau sepemahaman saya, konseling itu BK itu kan bagian yang halus-halus ya, dari hati ke hati. Kalau yang bagian tim penegak disiplin itu yang bagian keras-keras ya. Eksekusi. Kalau yang BK kan dari hati ke hati. Sini nak ngobrol, kamu ada masalah apa? Kenapa kamu begitu? Terus kamu pengennya bagaimana? Dan seterusnya. Itu bagian BK. Kalau yang bagian keras-keras itu yang bagian apa nanam itu. Gitu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ya karena dari hati ke hati otomatis dia akan tersentuh. Coba disentuh hatinya gitu. Yang ketiga, bersifat tawaran, bukan paksaan, tidak maksa gitu. Jadi harus ditawarkan sesuai dengan bukan kelonggaran hati, ploknya hatinya si bocah gitu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi melihat ke diri sendiri supaya paham dengan diri sendirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Kebutuhan dasar manusia itu kan hanya cinta, kasih sayang, kebutuhan hidup, kebebasan gitu kan ya, kebebasan untuk bermain. Ya hanya seputaran itu kan ya. Itu yang apalagi kalau untuk level pelajar itu kan mereka hanya mayoritas hanya butuh kebebasan. Anak-anak seumuran pelajar itu. Yang ketujuh, fokus pada karakter, jadi bukan tindakan. Jadi ke arah pembentukan karakter. Gimana caranya bocah ini sadar akan kesalahannya, mau memperbaiki kesalahannya, belajar dari kesalahannya. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Jadi nyarinya solusi, bukan eksekusi. Bukan dihukum begitu. Ini kemauan kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya.
bukan kemauan saya. Ini kemauan kurikulum Merdeka itu begitu. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya restitusi ini adalah menyadarkan anak. Oh iya, saya salah Bu, mohon maaf. Saya akan perbaiki kesalahan saya. Kemudian lanjut, ini berawal dari peraturan kelas, ini lingkup kecil. Peraturan kelas meningkat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ketika berjalan dengan baik akan timbul lingkungan positif yang secara terus-menerus berkelanjutan akan menciptakan sebuah budaya positif. Nah ini kalau bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas ini adalah cukup dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan luas ya. Tidak hanya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi lebih ke arah karakter keyakinan kelas itu. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau di keyakinan kelas menghormati orang lain. Jadi di peraturan di keyakinan kelas itu tidak ada kata jangan, tidak ada kata tidak boleh, tidak ada kata yang negatif itu tidak ada. Jadi adanya adalah kata-kata yang positif. Mari buang sampah pada tempatnya. Itu keyakinan. Jangan buang sampah sembarangan. Itu peraturan. Gitu. Jadi yang membedakan itu adalah redaksinya. Kalau keyakinan itu lebih ke arah positif, kalimatnya positif. Kalau yang pakai kata tidak, jangan, itu adalah peraturan. Ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau di keyakinan kelas itu menghormati orang lain, berkomitmen. Menghormati orang lain artinya ya orang udah sampai duluan kita baru datang. Kan rasanya kurang pas gitu ya, harus berkomitmen. Ini kalau di keyakinan kelas. Di peraturan dilarang melakukan kekerasan. Kalau di keyakinan kelas bahasanya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Kalau di keyakinan kelas itu adalah kesehatan. Dan seterusnya Bapak Ibu. Saya ambil poin pentingnya saja. Nah ini ada contoh tindakan guru. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Pernah ya seperti ini ada guru? Ada yang seperti ini ya? Saya tidak akan datang terlambat sampai 1 buku penuh. Pernah ya Pak Iwan? Pernah. Ada kan ya? Ada. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena siswanya terlambat sekolah. Hal seperti ini termasuk hukuman. Nah, ini jangan dikerjakan lagi, jangan dilakukan lagi terhadap anak-anak kita. Karena hukuman yang tadi kan ya, hukuman itu bersifat menyakiti dan seterusnya. Tindakan guru, contoh lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk hukuman. Ada ya Bapak Ibu ya? Ada ya Kang Edi ya? Ada, banyak ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Nah, ini yang meningkat lebih baik, ini konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi tingkatannya itu paling bawah adalah hukuman, atasnya konsekuensi atau sanksi, atasnya restitusi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Ya wayahnya tanggung jawab kan gitu ya. Dia yang menumpahkan, dia yang murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Gitu, menurut modul ini. Kemudian satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Mungkin ini sudah membuat kesepakatan gitu ya, Kang Edi ya. Ayo di jam saya PJOK tidak boleh terlambat.
Sepakat, sepakat. Yang terlambat diapakan? Buat kesepakatan dulu ya, Edi ya. Kalau di kelas begitu. Ketika satu kelas sudah sepakat ya wayangnya otomatis. Gitu. Jadi kita budayakan ke murid-murid kita dua arah minimal itu. Jangan satu arah. Kamu salah, kamu harus begini. Jangan. Kita tawarkan dulu. Ayo kita bikin peraturan kelas ini apa? Kamu yang buat, kamu yang melaksanakan, kamu yang melakukannya juga. Apa namanya? Ketika ada kesalahan ya kamu otomatis harus tanggung jawab. Ini tadi sudah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini tadi juga sudah. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti butuh kasih sayang. Kemudian kesenangan, semua orang pasti juga butuh senang. Gak ada orang yang mau hidup susah. Yang ketiga itu kebebasan. Semua orang juga pengen bebas, nggak mau diatur-atur, kan begitu kan kebanyakan. Yang keempat itu penguasaan. Mayoritas jiwa-jiwa manusia itu adalah pengen berkuasa. Yang paling penting itu adalah yang di tengah itu adalah pengen bertahan hidup, makan, minum. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia itulah kadang orang melakukan segala cara. Itu yang perlu dikontrol. Ini tadi sudah. Nah, ini menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Itu pengertian dari menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini salah satu kalimat yang membuat anak jadi tenang. Kemudian contohnya tidak ada manusia yang sempurna. Itu menstabilkan identitas. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Betul ya Bu Sinta ya? Betul. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi anak itu melakukan kesalahan karena apa sih? Gitu. Tadi sudah ya, karena pengen bermain gitu ya. Misalnya ini guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini hanya contoh-contoh. Nanti filenya saya bagi ya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Kemudian menanyakan keyakinan. Misalnya guru berkata, kelas yang bagus itu seperti apa? Kamu ingin menjadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu punya solusi apa atas kesalahanmu dan sebagainya. Oke, itu saja Bapak Ibu terkait dengan restitusi. Terima kasih.